Mungkin saya coba sharing sedikit ya. Saya dulu pernah ke rumah sakit Bethsaida Gading Serpong gitu kan. Kebetulan di company lama tempat saya bekerja dulu itu kita tidak bekerja sama dengan Bethsaida, tapi kita lagi mau menjenguk gitu kan. Rumah sakitnya bersih sekali dan itu sebelum pandemik. Kemudian kebetulan dirawatnya tadi itu di yang tipe 1 kamar dengan ada 1 tempat tidur. Pelayanannya cukup bagus gitu kan, fasilitasnya juga banyak. Itu sih yang paling penting di suatu rumah sakit itu, yang merepresentatifkan bahwa rumah sakit itu bagus atau tidaknya adalah dari kebersihan dan juga pelayanan yang ramah dan fasilitasnya yang sangat lengkap. Tadi sudah dijelaskan gitu kan di company profile dari Bethsaida Hospital bahwa sudah banyak dokter spesialis yang ada, kemudian fasilitasnya juga lengkap sekali untuk fisioterapi dan lain-lain gitu kan. Jadi teman-teman dari PT Amcor Flexibles Indonesia jangan ragu untuk berkunjung ke rumah sakit Bethsaida karena itu tadi sudah terjamin. Oke, setelah ini sebelum Dr. Jo bergabung dengan kita, kita ada opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Ulin Niam selaku HSE Manager PT Amcor Flexibles Indonesia di Bincang Sehat ketiga kita kali ini. Kepada Bapak Ulin Niam, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rifka. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ketiga Bincang Sehat Amcor Flexibles Indonesia, yang kali ini kita sangat beruntung kedatangan tamu dari Bethsaida. Ada Dr. Johannes Ridwan Cahyadi Sugiarto, spesialis anak, dan nanti juga akan dipandu oleh Dr. Meli, dokter perusahaan kita yang tentunya juga sangat berpengalaman. Pertama, bincang sehat kali ini adalah merespons situasi pandemik yang saat ini berjalan, sehingga kita berinisiatif untuk mengadakan sesi-sesi edukasi melalui beberapa media, dan salah satunya adalah melalui media Zoom online ini, di mana sebagian dari karyawan kita di akhir pekan itu punya waktu untuk mendapatkan informasi yang lebih dari terkait dengan pengelolaan COVID-19 yang saat ini terjadi. Seperti kita ketahui bahwa per hari ini angka prosentase dari COVID-19 sendiri di Indonesia kurang lebih ada sekitar 12% diantaranya itu didapatkan oleh anak-anak kita dari mulai usia 0 sampai 18 tahun. Dan ini juga menjadi penting karena sebagian dari kasus-kasus yang terjadi di Amcor, dari 26 kasus saat ini, sebagian diantaranya terjadi lewat interaksi selama berada di luar tempat kerja, entah di rumah, entah di tempat-tempat lain. Sehingga sesi kali ini, di mana kita akan mendapatkan pencerahan terkait COVID-19 terkait dengan anak-anak, ini menjadi topik yang sangat penting bagi kita semua dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di karyawan kita pada umumnya, khususnya karyawan Amcor Flexibles Indonesia. Kami harapkan untuk semua peserta nanti bisa memanfaatkan momen yang sangat langka ini
untuk bisa menggali lebih jauh apa-apa saja sih yang harus diperhatikan untuk mencegah agar anak-anak kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Apa saja nanti tanda-tanda atau gejala yang dialami, pencegahan dan sebagainya, silakan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada ahlinya, Dr. Jo. Dan di akhir pembukaan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bethsaida Hospital, kepada Dr. Jo yang telah berkenan memberikan waktunya untuk sesi ini bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ulin yang sudah memberikan sambutan yang hangat di siang hari ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Johanna Sugiarto. Halo dokter. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Oh ya, selamat siang. Para ibu-ibu, bapak-bapak, pegawai seluruh Indonesia ya. Supaya luas seluruh Indonesia. Kan Jakarta iya, sama malah aja kan? Iya. Ya. Malah nanti ini kita report mau ke regional juga nih Pak nih. Ada acara bincang sehat gitu kan dengan Dr. Jo. Sebelumnya saya perwakilan dari PT Amcor Flexibles Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan oleh Dr. Jo pada siang hari ini. Mungkin di tengah kesibukannya tadi Dr. Jo juga masih menangani beberapa pasiennya Dr. Jo. Dan it's honor for us gitu kan bisa meet in person dengan Dr. Jo selaku dokter spesialis anak, asma dan alergi dari Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong. So di sini saya coba perlihatkan ya apa namanya. Bentar, saya akan share screen. Ini secara singkat sudah terlihat. Oke. Bagi Amcorian Fellas, jadi kita sudah ke siang hari ini, dan ini adalah salah satu kebanggaan bagi PT Amcor Flexibles Indonesia bisa berbincang-bincang langsung dengan expertise dari Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong. Telah hadir di tengah kita semua, yaitu Dr. Johannes Ridwan Cahyadi Sugiarto, spesialis anak. Gelarnya cukup panjang ya, ada FPPS DAA, mungkin nanti bisa dijelaskan. Beliau adalah dokter spesialis anak, alergi, dan asma dari Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong. Beliau saat ini tinggal di daerah Tangerang, Banten. Mungkin kalau misalkan di sini bisa mau ingin bertanya-tanya, bisa kontak langsung dengan Dr. Jo, tapi bayar ya, tidak gratis mungkin. Oke, mungkin bisa berkonsultasi juga kalau misalkan ada yang mau catch up via email. Ini adalah emailnya beliau. Saya cukup tercengang dan juga kagum gitu kan dengan educational background dan juga beberapa course yang diambil oleh Dr. Jo. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran dari Tarumanegara University Jakarta. Kemudian beliau juga mengambil beberapa course dan juga spesialisasi di Manila, Filipina. Kemudian juga ada dari Singapura, kemudian ada dari Boston, dari USA juga. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada working experience-nya, ada di Icon 8 Clinic BSD dan juga sekarang bekerja di Bethsaida Hospital Gading Serpong. Mungkin correct me if I am wrong ya dokter ya, karena di sini achievement-nya Dr. Jo ini sangat banyak gitu kan. Jadi beliau mengambil beberapa course juga gitu kan. Di tahun 2017 ada Asthma and Allergy course at Christian College Vellore. Kemudian di 2015 ada training tentang pulmonology and flexible
bronchoscopy training. Kemudian di sini juga ada di India, Hong Kong, dari National University Hospital Singapore, dan juga ada dari USA. Dan kira sudah jangan ragu lagi kalau misalkan mau ke spesialis anak, silakan datang ke Dr. Joe. Dan juga ini ada beberapa organisasi yang beliau ikuti. Sebenarnya ada banyak, setumpuk banyak. Cuma di sini saya ringkas 3 tahun terakhir saja. Itu di 2019 sampai sekarang itu masih bergabung dalam Philippines Pediatric Society. Kemudian di tahun 2011 sampai sekarang juga tergabung dalam American Academy of Chest Physician. Kemudian di 2017 sampai sekarang ada di Asia Pacific Society of Respiratory. Jadi ini sekilas tentang Dr. Joe. Mungkin saya bisa share ke teman-teman karena pencapaiannya yang sangat luar biasa dari Dr. Joe. Jadi kita semua patut bersyukur bisa berbincang langsung dengan Dr. Joe sebagai dokter spesialis anak, alergi, asma, dan asma dari Rumah Sakit Bethsaida. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada gestar kita, yaitu Dr. Joe. Mungkin bisa sharing langsung ya dokter, kepada kita semua gitu kan, di tengah pandemik ini, bagaimana tadi yang sudah disampaikan Bapak Uliniam sebelumnya. Oke, kepada Dr. Joe kami persilakan. Oke, selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak PT Amcor Indonesia. Saya diberitahu untuk berbagi pengalaman supaya untuk bisa menanggulangi atau mengetahui tentang COVID-19 pada anak-anak. Ini saya share screen, Bu, ya. Oke. Udah? Oke. Nah, infeksi COVID-19 pada anak-anak biasanya disebabkan seluruhnya ya, karena kita sudah dari mulai tahun 2019 ini diketemukan di Wuhan, di mana dideklar kepada WHO bahwa disebabkan pneumonia pada Wuhan itu disebabkan oleh COVID-19. Dan pada Maret 11, 2020 dideklar oleh WHO bahwa terjadi pandemi seluruh dunia ya. Awalnya dari Wuhan. Oke, next. Apakah anak-anak bisa terjangkit virus COVID-19? Dia bisa terinfeksi pada anak-anak. Surveillance pada anak-anak di Amerika kurang dari 18 tahun, kira-kira 12-13%. Ya. Pada anak di bawah itu biasanya sangat lebih kurang daripada yang untuk yang adolesen, maksudnya remaja. Di bawah 8 tahun, di Amerika kira-kira lebih dari 1,2 juta dilaporkan positif SARS-CoV-2. Antara Maret sampai 2 Desember 2020. Pada anak SMA, 14 sampai 17 tahun 38,3%. SMP 18,6%, SD 25,7%, 0 sampai 4 tahun tuh yang mau sekolah 17,4%. Jadi total untuk dewasa ya menjelang dewasa 18 sampai 24 lebih dari 1,6 juta. Apakah anak-anak bisa menularkan infeksi COVID-19? Dia bisa menularkan
kepada anak-anak yang lain. Ya. Tergantung infeksius, seberapa infeksi anak tersebut terkena penyakitnya. Gejalanya di antara 0 sampai 9 tahun, biasanya demam 46%, batuk 37%, sesak napas 7%. Biasa oleh infeksi virus, biasa disebabkan oleh infeksi virus, dia kadang-kadang pegal-pegal. Dewasa, anak-anak semua sama. Pilek 7%, sakit tenggorokan 13%, sakit kepala jelas karena dia ada demam, kadang-kadang mual 10%, diare 14%. Hilang penciuman itu 1%. Di antara 10 sampai 19, dia batuk 41%, demam 35%, sesak napas 16%, yang lainnya hampir sama. Tapi untuk penciuman dia naik menjadi 10%. Untuk bayi-bayi di bawah 12 bulan itu jarang ya, sangat jarang. Paling-paling demam saja, terus kemudian berdemam 1 hari, kemudian tidak ada gejala apa-apa. Tapi ada juga yang batuk-batuk, pilek, tapi yang lain tidak. Oke. Untuk di bawah 3 bulan, dia paling demam 1 hari, kemudian hilang. Sudah tidak tanpa gejala. Biasanya dicek darahnya terjadi neutropenia atau limfositopenia. Atau neutropenia, jadi leukositnya menurun ya. Dan biasa pasien-pasien dengan infeksi virus dia normal aja hasilnya. Terapinya, pengobatannya ya tergantung gejala klinis. Biasanya suportif terapi aja, vitamin, kalau demam ada obat demam dan sebagainya. Mungkin dengan imunostimulan, vitamin-vitamin yang cukup ya. Nah, ini untuk mengetahui infeksi virus COVID-19, mereka ya lebih hati-hati karena bisa droplet menyebar dari orang ke orang, ya, dari pegangan pintu, handphone, kemudian tab dan sebagainya. Untuk mengurangi COVID-19 ya kita mencegah dengan mencuci tangan, kalau bersin ditutup, ya, bersin batuk ditutup, kemudian hindari megang mata, hidung, mulut, jangan kumpul-kumpul, ya, mencegah atau kontak dengan seseorang yang sakit, desinfektan harus sering dilakukan. Ini sama dengan tadi, jadi menutup tangan, menutup kalau batuk, kemudian jangan pegang mata, mulut, dan hidung, ya. Nah, ini sekarang untuk yang sekolah, anak-anak sekolah. Nah, kita sarankan sementara tidak ke sekolah dulu sampai semua tervaksinasi dengan baik dan timbul herd immunity. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Jo atas insight yang sangat luar biasa. Kali ini sebenarnya kita akan dimoderatori oleh Dr. Melly Belinda selaku dokter dari dokter perusahaan dari PT Amcor Flexibles Indonesia. Mungkin waktu dan kesempatannya dilanjutkan oleh Dr. Melly. Silakan dokter.
Ya, terima kasih Mbak Rifka. Selamat siang semuanya. Selamat siang Dokter Jo. Selamat siang Bu Meli. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dari Dokter Jo. Mungkin ada pertanyaan bisa diajukan secara langsung. Kalau bisa videonya dibuka ya. Bisa lihat gitu wajahnya siapa yang nanya. Terutama ibu-ibu dipersilakan jangan malu-malu. Dokter Jo orangnya sangat baik dan tadi juga saya mau menginfokan juga di perkenalan pertama oleh Mbak Rifka, Dokter Jo sebenarnya adalah dokter dari anak saya, Dok ya. 12 tahun lalu kita bertemu ketika saya mau melahirkan dan Dokter Jo yang menangani anak saya. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak malu untuk bertanya, boleh melalui chat. Diketik aja. Ada di situ chatnya, tinggal diketik. Baik, saya persilahkan. Mungkin aku kali ya mau bertanya. Boleh ya host bertanya? Silakan. Iya, waktu itu ada sempat teman saya bercerita itu kan. Kebetulan Dokter Jo itu juga adalah spesialis untuk menangani asma dan alergi ya Dok ya. Tapi di sini bukan anak-anak yang bercerita kepada saya, tapi ada teman saya. Jadi apakah asma itu alergi atau maksudnya penyakit gitu Dok? Apakah dia alergi? Soalnya teman saya ini bercerita bahwa asmanya itu muncul tidak setiap saat, tapi kalau misalnya karena kebetulan yang bersangkutan itu memiliki kucing, jadi ketika terhirup bulu kucing, asmanya tuh kambuh. Dan dia juga adalah seorang hiker, dia sering mendaki gunung, tapi ketika mendaki gunung dia tidak timbul asmanya. Kan dulu sempat dengar asma itu kalau misalnya kecapean bisa timbul. Jadi apakah asma itu alergi atau bukan gitu Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rifka. Mungkin bisa langsung dijawab Dok ya. Silakan Dokter Jo. Jadi asma itu adalah alergi, ya. Alergi garis besarnya adalah asma adalah cabang dari alergi tersebut. Jadi garis besarnya adalah alergi, terus kemudian rantingnya itu di bibir adalah mungkin bibirnya suka kering karena suka dijilat-jilat. Kemudian kulit karena alergi dia bisa kering. Terus kemudian biasanya mandi dengan air hangat biasanya suka lebih kering lagi, makanya perlu dengan moisturizer. Dan dia biasanya juga kalau digigit nyamuk suka lama, luka gigitan nyamuk kadang menimbulkan bekas-bekas. Terus pada paru-paru, yaitu adalah asma tersebut. Kalau pada hidung, kadang-kadang hidungnya dikorek-korek, gatal, dia berdarah, mimisan, terus kadang-kadang diusek-usek hidungnya, sehingga terus-terusan akhirnya bisa berdarah juga. Ya. Terus pada anak prasekolah biasanya dia pada otot, dia kadang-kadang pagi, sore aman-aman aja, nggak ada masalah. Kemudian sore minta dipijitin sama orang tuanya, kok capek pijit. Nah itu alergi pada otot. Alergi pada perut, yaitu mungkin alergi laktos intolerance terhadap susu, terutama ya. Terus pada kulit, terutama bayi-bayi di bawah 1 tahun, pipinya suka merah-merah karena ludah itu keluar kemudian membasahi pipi oleh bayinya dilap-lap begitu, akhirnya semuanya jadi merah. Ya. Banyak sekali yang tidak
diketahui bahwa orang tuanya alergi tapi tidak disadari. Dia menganggap alergi, kok anak saya alergi, padahal saya tidak alergi. Di mana alergi pada hidung yang terus-menerus, pilek pagi hari, kemudian siang hilang, terus kemudian malam, kadang-kadang dia timbul snoring, yaitu ngorok. Ya. Karena apa? Karena sering pilek, kemudian adenoidnya makin lama makin tambah besar, akhirnya menutup pada waktu dia tidur. Pada waktu dia tidur, anak tersebut ngorok. Nah, keadaan seperti itu terus-menerus berlangsung dianggap biasa. Bapaknya pun ngorok dianggap biasa. Seperti itu yang terjadi. Nah, kalau tadi yang ditanyakan tentang asma tadi, asma adalah alergi pada pernapasan. Alergi pada pernapasan itu kalau kita bisa kontrol alerginya, berarti dia tidak akan timbul. Kalau tidak bisa dikontrol alerginya, dia akan timbul terus-menerus. Obat kontrol alergi asma tersebut ada 2, ada controller, 1, ada 2, ada reliever. Pada saat kambuh, controller dan reliever dipakai. Pada saat tidak kambuh, hanya controller saja dipakai sampai dia baik. Kalau sekarang pasien-pasien asma saya berikan monitor dengan peak flow meter. Jadi semua pasien asma yang bisa tiup di atas 100 cm, dia bisa mengukur diri sendiri apakah dia sudah cukup layak untuk stop pengobatan atau belum. Kalau sudah layak stop pengobatan, berarti peak flow meternya sudah cukup dan tidak perlu obat lagi. Nah, itu dikatakan tidak perlu obat lagi karena peak flow-nya cukup, berarti dia sudah mencapai target dari yang ditentukan. Misalnya, targetnya gampang kita bisa hitung sendiri. Jadi tinggi badan dikurang 100 dikali 5, kalau laki-laki tambah 175, perempuan tambah 170. Nah, kalau dia sudah bisa tiup segitu, cukup melampaui target atau mungkin sama dengan target, tidak perlu obat. Begitu, Bu. Kalau dia alergi terhadap kucing, mungkin dia juga alergi terhadap yang lainnya. Kalau dia ada asma, berarti dia mungkin alergi terhadap debu rumah yang tipenya Blomia. Kalau dia ada sesak. Kalau cuman eczema, asma kulit, gatal-gatal di tangan, kadang-kadang suka biduran, nah itu mungkin alergi terhadap debu rumah, tapi yang tipe lainnya. Ada ditanyakan lagi, Bu? Cukup, Dokter Jo. Ternyata cukup luas ya. Maksudnya tidak, asma itu bukan penyakit, tapi adalah alergi ya, Dok ya, tipe alergi. Dan alergi ternyata cukup banyak ya setelah dijelaskan. Karena kebetulan saya adalah orang awam, jadi terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Dokter Jo, ternyata asma itu adalah suatu alergi, dan alergi itu tidak cuma di paru-paru atau nyesek, ternyata bisa juga di saluran pencernaan dan di kulit. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi Dokter Jo bilang sering mengalami pilek atau bersin di pagi hari, koreksi, bisa mungkin nanti konsultasi apakah saya alergi atau bukan. Terima kasih, Dok. Kemudian Dokter Jo ada pertanyaan lagi yang di chat, saya menyambung, apakah yang menderita asma itu bisa divaksin, Dok, anak-anak? Untuk pasien-pasien asma itu bisa divaksin.
Divaksin maksudnya untuk prevent supaya tidak timbul pilek dan batuk. Ya, bisa jadi karena flu, misalnya influenza. Nah, biasanya anak-anak yang alergi disarankan oleh American Academy Pediatric atau dokter anak yang lain Indonesia pun disarankan untuk diimunisasi flu vaksin supaya tidak ketularan flu sehingga dia tidak membuat anak tersebut batuk, pilek, kemudian timbullah asma tersebut. Jadi asma itu bisa karena alergi, bisa karena virus, bisa karena bakteri. Nah, alergi biasanya asma tersebut, biasanya anak-anak di bawah 7 tahun, mereka sering lompat-lompat di kasur. Oleh orang tuanya didiamin aja, dianggap itu biasa, dan anaknya senang, habis lompat-lompat dia ketawa-tawa. Nah, pada saat itulah timbullah proses alergi debu rumah yang harus dasmet masuk ke dalam hidung, kemudian masuk dalam saluran pernapasan. Seperti itu, Dr. Meli. Baik, terima kasih Dr. Jo. Jadi ini pertanyaan dari kalau nggak salah, sebentar Dok ya. Mbak Ririn. Dari Mbak Ririn ya. Iya, jadi bisa ya Mbak Ririn divaksin untuk anak yang menderita asma. Kemudian Dr. Jo ada pertanyaan lagi. Dok, bagaimana jika anak-anak yang sudah terdiagnosa COVID, yang ditanyakan adalah bagaimana keadaan paru-parunya setelah dia sembuh? Terima kasih Dok, silakan. Untuk mereka yang kena COVID, nah kita untuk melihat paru-parunya kita perlu foto ronsen, ya. Kalau kita hanya diperiksa saja biasanya tidak ada masalah, kecuali dia ada komorbid, misalnya asma, mungkin asmanya akan timbul lebih sering. Kan itu kayak seperti flu ya, triggernya seperti flu aja. Jadi kalau kena flu, kalau asma ya tambah berat gitu. Tapi untuk yang COVID ini karena dia flu dengan lendir yang berlebihan, mungkin kalau tidak diobatin dengan baik, mungkin akan timbul bekas di paru-paru. Begitu, Dok. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan dari Mbak Yulinar. Jadi ternyata si virus COVID ini dia sifatnya memperberat keadaan yang sudah ada. Jika ada komorbid atau penyakit yang sebelumnya udah ada di dalam diri kita. Dan untuk mengenai hal keadaan paru-paru, jika memang paru-parunya sudah terjadi istilahnya sesuatu ya, dan itu sudah tidak bisa lagi untuk kembali ke normal. Akan gambaran ronsen akan tetap seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ini diberi kesempatan yang wow luar biasa, karena kalau kita ketemu Dokter Jo di Rumah Sakit Betsaida, lumayan loh jasa fee-nya dokter. Boleh saya tanya? Jangan malu-malu. Ya, silakan Pak Tio. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Oke, ini kan dalam waktu dekat, sekolah itu kan pasti akan dibuka untuk tatap muka atau offline. Nah, yang kita tahu bahwa untuk vaksin pun, dewasa pun sampai sekarang kan belum ada kejelasan. Yang kita tahu bahwa vaksin baru hanya untuk lansia, kemudian juga untuk yang pelayan publik. Untuk yang dewasa pun belum tahu, apalagi untuk anak. Nah, sedangkan yang saya dengar itu bahwa dari Menteri Pendidikan bahwa menetapkan kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli itu sudah akan ada pertanyaannya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Tio. Jadi mengenai vaksin dokter, karena kan di tahun ajaran baru, di tahun ini rencananya memang akan ada tatap muka, dan dari sekolah Amel juga anak saya juga udah ada informasi mengenai hal itu. Jadi kira-kira bagaimana nih, karena vaksin untuk anak saya juga dengar belum ada dok ya, baru untuk dewasa. Untuk menanggapi untuk anak-anak kita seperti apa sebaiknya dok? Silakan dok.
Oke, jadi Sudah dokter. karena target pemerintah adalah Juli tahun ajaran depan dibuka, maka pemerintah juga mengharuskan semua guru-guru divaksin dulu. Ya. Semua guru-guru divaksin dan harapannya bulan Juni sudah selesai semua divaksin. Ya. Untuk itu kita kan perlu lihat tendensi atau tren ke depannya 1-2 bulan ke depan, apakah insiden COVID-19 ini akan lebih baik, menurun atau meningkat. Satu, kedua, untuk beberapa pabrik-pabrik atau perusahaan itu diharuskan untuk daftar di Kadin kalau nggak salah ya. Lewat Kadin semua pegawainya harus divaksin dengan vaksin mandiri. Dan itu berbayar kalau nggak salah, yang saya tahu ya berbayar, mereka bisa divaksin semuanya untuk yang dewasa di atas 19 tahun. Begitu dok. Baik, terima kasih dok. Untuk PT Amkor kami sudah mendaftar di Kadin dok. Tinggal menunggu. Iya, tinggal menunggu. Dari kalau yang urusan sekolah nanti ada kebijaksanaan lebih lanjut dan mungkin bulan-bulan 6 mungkin ada rapat antara 3. Jadi Mendikbud, terus kemudian Kolegium Dokter Anak, dan mungkin Departemen Kesehatan. Nanti akan diumumkan apakah insidennya akan menurun, insiden COVID-19 pada anak menurun atau tidak. Jadi kita tunggu aja, ya mungkin boleh saja sekolah membuka untuk tahun ajaran Juli, tapi kalau memang insidennya tetap meningkat, ya mau nggak mau ya mundur lagi. Tapi tergantung rapat antara tiga institusi nanti, dan itu pun tergantung orang tuanya ya. Masuk sekolah itu bisa tergantung dari Dikbud, kesiapan sekolah dengan protokol kesehatan, 2 orang tua, terus kemudian 3 staf pengajar, apakah sudah semuanya vaksin atau tidak. Jadi tidak harus dipaksakan harus Juli masuk, tapi nanti tergantung nanti bulan Juni mungkin nanti ada pengumuman lebih lanjut. Rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak pasti ada. Seperti tahun kemarin juga begitu. Jadi waktu terjadi pandemi COVID-19 Maret 2020, Ikatan Dokter Anak lewat Dr. Aman Pulungan, SPAK, dia memberikan saran buat online selama 1 tahun. Begitu dok. Baik dok, terima kasih. Jadi Pak Tio, kita menunggu ya sesuai yang diinfokan oleh Dr. Jo, nanti di bulan Juni akan ada pertemuan dan kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah. Dari sekolah anak saya sih ada pilihan seperti yang Dr. Jo bilang, ada 3 keputusan di situ dari sekolah dapat edaran dari orang tua apakah akan setuju online ataukah tatap muka, dan saya memilih online. Terima kasih Pak Tio. Sudah bisa jawabannya Pak Tio ya? Satu lagi dok, mungkin yang ini sebenarnya dengan bukan hanya untuk sekolah juga, maksudnya dengan anak sendiri, apakah ada yang mesti disiapkan dalam artian apakah memang mesti makan vitamin kah atau apakah, maksudnya bukan hanya sekolah aja, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi, ya maksudnya kan dia pasti ada anak sering main keluar atau gimana.
apakah ada yang bisa dikonsumsi obatkah atau apakah seperti itu, Dok? Oh, baik. Dokter Jo, jadi mengenai pencegahan, Dok, pencegahan karena kami, apalagi kami yang karyawan, Dok, ya, bekerja, jadi kami tidak bisa mengontrol anak-anak di rumah, nggak boleh keluar, tiba-tiba nggak tahu udah main di halaman tetangga atau di halaman depan udah sama anak yang lain. Itu kira-kira kita membentengi anak kita itu seperti apa, Dok? Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Ya, harusnya diberikan vitamin, jelas vitamin, terus kemudian diberikan pencerahan, ya memang perlu informasi yang jelas kepada anak kita, dan mungkin imunostimulan, ya echinacea itu perlu diberikan supaya lebih baik, terus makanan yang bergizi, itu aja cukup rasanya untuk membentengi. Kalau sehat nggak mungkin kena virus. Virusnya mau nempel juga susah. Kalau lemas, badannya capek, mungkin bisa kena. Tergantung imunitas tubuh. Begitu, Dokter Meli. Ya, terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu, sebelumnya saya infokan jika ingin konsultasi dengan Dokter Jo secara langsung dan misalnya ingin, Dok, apa sih kira-kira yang tadi dokter kemarin bilang vitaminnya mereknya apa-apa, silakan. Dokter Jo akan memberikan resep dan jangan khawatir, silakan memakai asuransinya karena tidak akan ada ekses, walaupun Dokter Jo fee-nya lumayan besar ya. Tapi karena kita sudah bekerja sama dengan Betsaida, sehingga untuk Dokter Jo, terima kasih dokter sudah menerima kami, sehingga Dokter Jo mau menyesuaikan benefit kita. Jadi tidak ada ekses. Terima kasih sekali lagi, Dok. Ya, sama-sama. Yang penting gratis. Itu, Dok, nomor 1. Dan sehat ya. Yang penting gratis, sehat, kan bisa membawa anaknya berobat kontrol bisa. Iya, Dok, iya. Baik, mungkin ada lagi, silakan. Dok, Agung, Ya. Dok, mau tanya dong, Dok. Iya, silakan Pak Agung. Saya mau tanya ke Dokter Jo ya, mungkin untuk tadi kan Dokter Jo menyinggung masalah stimulan ya untuk anak. Nah, kebetulan anak saya punya anak balita nih, diberikan vitamin Stimuno. Apakah Stimuno itu boleh diminum setiap hari atau ada kadarnya ya, Dok? Karena saya baca referensi beberapa hanya maksimum 10 hari, setelahnya di stop. Mungkin penjelasannya bisa diberikan, Dok. Baik, terima kasih Pak Agung. Dok, mengenai imunomodulator, Dok, ya, mengenai di sini si Pak Agung udah menyebutkan suatu merek Stimuno yang diberikan ke anaknya. Ini penggunaannya apakah benar harus maksimal 10 hari ataukah karena pandemi nih, Dok, apakah harus diminum terus-menerus? Silakan, Dok. Jadi kondisi imunomodulator adalah obat yang merangsang supaya stamina kita baik. Ya, kalau sudah stamina udah baik, dia akan datar ya. Pada saat datar nggak perlu minum obat. Pada saat sudah baik, tidak minum obat. Kalau sudah kayaknya kok agak nggak enak, ya minum lagi. Jadi tidak harus terus-menerus. Kalau pada suatu saat udah rasanya udah enak, ya sudah stop dulu. Begitu, Pak Agung. Clear, Dok, kalau gitu, Dok. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Ya, jadi pada saat yang dibutuhkan saja, Pak Agung. Terima kasih. Untuk lebih lanjut, silakan bisa Pak ke Betsaida. Sebentar, Dok. Oh, maaf, tadi saya belum lihat chat. Dokter, ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan melalui chat. Pertanyaannya adalah, ketika berada di kerumunan orang banyak dan bersenggolan dengan orang banyak, bisa tertular COVID-19 meskipun sudah memakai masker dan selalu semprot sanitizer.
Mungkin pertanyaannya dok, jika kita di kerumunan di banyak orang ini, apakah bisa tertular karena walaupun kita sudah memakai masker gitu dok? Mungkin seperti ini pertanyaannya ya. Silakan dok. Tergantung kondisi badan lagi drop atau tidak. Ya, satu. Kedua, apakah kalau di kerumunan ya kita harus tahu sendiri bahwa kita harus jaga kira-kira berapa meter, 1 meter, kita harus jaga jarak tuh harus. Karena apa? Karena kemungkinan tertular bisa, ya. Tapi kalau kondisi badan kita fit ya tidak. Yang jelas protokol kesehatan dijaga. Itu aja, Dr. Meli. Baik, terima kasih dok. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Cynthia, istri dari Pak Holong ya. Jadi seperti yang selalu saya briefing juga bahwa jika memakai masker pun ada potensi penularan sekitar 1-2%. Jadi tetap prokes dijalankan di tempat ramai. Jadi jangan saya pakai masker, saya berarti tidak akan tertular. Kalau bisa jangan ada pikiran seperti itu. Tetap selalu waspada, bisa tertular. Baik. Ada lagi yang akan bertanya? Tanya dong, dok. Oh ya, silakan. Ini terkait dengan Dokter Jo, prakteknya kapan ya, Dok? Jam berapa ke jam berapa? Biar kalau mau konsul kita langsung jelas, Dok. Ya, silakan Dokter Jo. Jadwal dokter, Dok. Selama pandemi, ini jam 10 sampai jam 12, sampai kalau sore jam 5 sampai jam 6. Tapi nanti setelah Lebaran mungkin udah panjang. Udah semua pada divaksin, udah oke. Ya mungkin sudah panjang, saya full seperti biasa. Noted dok, makasih infonya dok. Ya, terima kasih dok. Ada lagi? Mungkin nanti jika ada yang ingin konsultasi ke Dokter Jo dan menanyakan jadwal, nanti bisa japri ke saya untuk menanyakan jadwal Dokter Jo. Oke. Jika sudah tidak ada, karena waktu sudah tepat pukul 13, saya menutup tanya jawab ya diskusi kita. Mungkin di lain waktu kita bisa mengadakan lagi dengan Dokter Jo, nggak apa-apa dok ya, diundang lagi. Oke, mari. Ya, dok, sebelum tutup boleh nggak semacam ringkasan untuk kita semua dok? Yang penting kita harus ingat prokes, protokol kesehatan. Kalau seandainya orang tuanya yang bekerja di Amkor itu demam, segera diperiksakan kepada dokter, dibawa ke rumah sakit, terus kemudian hindari yang kerumunan. Istirahat cukup, makan cukup, pasti akan sehat selalu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Jo.